Oke, balik lagi sama gue Andri. Bewok nama gue di sini. Sama Rebon juga dalam program Rabona. Rabona nih kita ya, yang belum tahu ya, ini semacamnya ngobrol-ngobrol podcast macam gitulah ya, ngomongin soal sepak bola nasional yang lagi seru-seru nih, temanya apa aja. Dan untuk kali ini kita bakal ngebahas soal kelakuan supporter yang lagi-lagi berulah mencoreng wajah sepak bola Indonesia. Nih dalam satu minggu ini tuh nggak cuma satu ya kejadian, tapi ada beberapa kali yang ya meresahkan ya menurut gue. Oknum supporter sih ya, maksudnya ada beberapa. Ya ada kejadian di Makassar waktu Persija mau final leg kedua Piala Indonesia lawan PSM, Persija lawan PSM. Nah ini kejadian pertama nih bermulanya nih. Maksudnya setelah itu ada banyak kejadian-kejadian supporter yang aneh-aneh. Ini kemarin tuh bis Persija setelah latihan ya, setelah tes lapangan, tau-tau pas pulang mau ke hotel tuh ditimpukin. Nggak ditimpukin sih, sekali kali ya. Gue nggak tahu sih ada berapa lemparan, tidak ada informasi yang valid soal berapa kali lemparan. Yang penting itu ada kaca bis yang pecah. Sampai akhirnya melukai beberapa pemain. Sini kena tangannya, kena pecahan kaca, terus Ryuji kena pahanya, terus yang paling parah ofisialnya ya, si Bento. Bento kena di mata, dekat mata sebelah kanan gitu loh, sampai perlu diperban. Kan yang kayak gini kan berbahaya ya Bon ya, udah berkali-kali ini. Gimana deh, tanggapan lu dulu deh Bon. Mau gimana pun supporter itu stakeholder gitu di sepak bola Indonesia gitu. Maksudnya supporter juga sebenarnya punya peran gitu buat memajukan sepak bola Indonesia gitu. Cuman attitude-nya itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Ini bukan lagi, kalau menurut gue ini bukan lagi masalah sportivitas sih sebenarnya gitu. Cuman ya ini apa sih, tindakan kedewasaan aja sih. Iya, tindakan negatif yang benar-benar harusnya nggak usah lu kerjain gitu maksudnya. Iya, buat apa juga? Iya, nggak ada untungnya gitu. Toh kalau misalkan lu berulah, klub lu juga yang imbasnya, akan imbas sekarang kan. Kemarin nih ya, kemarin itu penundaan dari PSSI itu keluar hanya beberapa jam sebelum pertandingan mulai. Pemain sudah datang ke stadion, supporter sudah datang ke stadion. Nah, mungkin untuk masyarakat Makassar menyalahkan PSSI, tapi ada baiknya untuk merefleksikan diri dulu ke kejadian sebelumnya. Sebabnya ini nih, sebabnya ya gara-gara pelemparan itu gitu. Coba kalau tidak ada pelemparan, masyarakat Makassar masih bisa menikmati pertandingan itu kan. Dan anehnya tuh setahu gue nih, Maxman itu ya maksudnya fanbase basis terbesarnya PSM itu setahu gue peace gitu. Maksudnya mereka bisa bikin koreo waktu itu ada yang bergandengan itu kan antara Persija, Persib dan Bonek waktu itu. Betul. Maksudnya ini cukup mengagetkan sih buat gue gitu ya kan. Setuju. Kok tiba-tiba yang harusnya yang pernah jadi role model meneriakan apa sih namanya supporter unity gitu, cuma ini malah kemauan men. Biasanya laga-laga kandang sebelumnya nih nggak ada nih kayak gini-gini nih. Tapi ini bukti kalau emang tidak dewasa dalam menerima kekalahan tuh nggak siap gitu, nggak siap untuk menerima hasil buruk, nggak juara kah, kalah kah. Sekarang apa yang mereka takutkan? Mereka main di kandang dengan defisit hanya 1 gol. Harusnya yakin sama permainan timnya gitu. Pasti semua pemain juga punya urge yang pengen juara kan gitu. Apa sih yang mau dicari, apa rusuhnya buat apa gitu loh, maksud gue udah capek. Kita udah sering ngebahas ini masalahnya, kita udah sering ngebahas ini gitu. Rabona yang pertama kita ngebahas soal rusuhnya yang pelatih disamperin, udah kayak gitu. Sekarang kayak gini lagi. Nah kemarin setelah kejadian terus kan dikabarin kepada CEO PSM yang lagi KLB ya di Jakarta. Pak siapa? Pak Munafri Arifudin. Munafri. Nah, itu ditanya, Pak, soal ini bagaimana? Dia akan bertanggung jawab. Dia berjanji akan bertanggung jawab. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dan dia meminta maaf lah, dan dia akan mencari tahu lebih detail soal kejadian ini. Sebenarnya ya nggak bisa disalahin klub PSM-nya sendiri. Iya, benar. Karena ya itu yang tadi, Maxman kan dikenal sebagai salah satu supporter yang
sebenarnya patut dicontoh lah, maksudnya apa namanya secara setiap saat itu gitu ya. Ini kan cuma oknum dan kalau gue rasa nggak semuanya begitu. Betul, yakin gue, yakin. Kemarin banyak yang datang juga, banyak yang hadir di stadion juga, itu pasti nggak ada mereka yang kayak gitu. Dan bahkan kalau misalnya PSM gagal juara kemarin juga belum tentu kayak banyak oknum yang bakal rusuh gitu loh. Enggak, ini hanya tindakan segelintir orang aja dan efeknya besar banget gitu. Tanggapannya kubu Persija sendiri nih ya, yang gue searching, dia tuh pokoknya menghormatilah keputusan PSSI yang menunda leg kedua ini karena kondisi keamanan. Jadi karena apa ya, slot ini penting untuk AFC musim depan, jadi emang harus digelar di keadaan sekondusif mungkin gitu loh, bisa dinikmati, jangan tim tandang bermain dengan kondisi tertekan gitu loh, takut akan keamanannya sendiri kan, jadi kan tidak bisa apa ya, pemain tuh nggak bisa all out gitu loh. Ya nggak sih, karena ini partai penting, bukan cuma final Piala Indonesia doang, karena mendapatkan slot untuk Asia musim depan yang pastinya sangat menguntungkan gitu loh. Ya harusnya sih nggak kejadian lah gitu. Kejadian. Ya, pesan-pesan lo untuk para supporter yang masih ringan tangan. Kalau menurut gue buktiin aja deh kalau misalkan memang lu cinta, maksudnya lu mendukung penuh gitu, lu bisa berstatement kalau lu mendukung penuh, lu adalah fans setianya klub tersebut misalkan, ya memang harus dibuktikan gitu. Lu anarkis, lu bener-bener tidak membuktikan itu gitu. Kalau menurut lu kemungkinan hal ini sih mungkin hanya denda aja kalau yang ini. Kemungkinan denda aja dari komdis ya. Tapi ya kita belum tahu deh gimana, karena belum ada rapat komdisnya. Dan gue sih yakin ya, maksudnya PSM nih apa ya? Ini bukan supporter PSM kalau menurut gue. Karena gue yakin banget supporter PSM nggak begitu gitu. Iya sih, benar. Setuju banget gue.